Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga lagi dalam keadaan baik-baik saja ya, dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala-galanya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah singgah di channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke filmnya. Film ini berjudul Blackout yang rilis di tahun 2022. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang pria yang terlihat begitu panik. Setelah mengetahui, ada orang yang berhasil masuk ke dalam rumahnya, pria tersebut berhasil kabur. Namun naas bagi orang yang memburunya, dia tewas. Karena sebelum pria pemilik rumah kabur, ia sempat memasang bom. Setelah kabur dengan menggunakan sebuah mobil, dia masih juga dikejar oleh kelompok lain, dengan memberondongkan senjata yang mengakibatkan pria tersebut mengalami kecelakaan. 3 hari telah berlalu, pria tersebut kemudian sudah tersadar berada di sebuah rumah sakit, yang tak tahu entah di mana. Diketahui pria itu bernama John Cain, ditemani dengan seorang suster dan seorang wanita cantik. John Cain pun tersadar. Tak lama datanglah seorang dokter, diketahui dokter tersebut bernama Dr. Gaza. Dia kemudian memberitahu jika pria itu mengalami hilang ingatan ringan, dan beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan mobil. Namun si pria yang diberi nama John Cain ini benar-benar tak ingat sama sekali tentang dirinya. Dia kemudian disuruh untuk beristirahat kembali. I'm your wife. Okay. To cope with your blood loss. Kemudian di tempat lain terlihat seorang pria paruh baya, tengah mengendari sebuah mobil, menuju ke kediaman John. Diketahui pria tersebut merupakan seorang kepala DEA. Nah, para anak buah mereka menemukan seorang yang tewas di dalam rumahnya. Kepala DEA itu mengira jika mayat tersebut adalah John Cain. Namun para penyidik belum bisa memastikan jika mayat tersebut adalah John. Para anggota DEA lainnya juga dikejutkan dengan penemuan sebuah terowongan. Beralih ke John, di mana terlihat seorang perempuan yang bernama Anna memberikan penjelasan kepada John mengenai dirinya, agar John sedikit mengingat. Namun John sendiri tak tahu siapa dirinya, dan masih sedikit bingung tentang dirinya. Namun Anna mencoba meyakinkan John agar mempercayai jika dirinya adalah istrinya. Tiba-tiba datang seorang pria dengan rambut gondrong. Diketahui pria tersebut bernama Eddie. Dia lalu menyapa John. Namun memang karena John merasa tak kenal, John hanya bisa menanyakan, "Siapa kau?" Eddie mencoba memperkenalkan diri kembali. Okay, let me introduce myself. Today, you're usually there. Eddie? Lihat keadaan John yang begitu parah karena lupa ingatan, Eddie kemudian mendatangi Dr. Garza. Eddie begitu marah karena John dibuat tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini kita akan perjelas sedikit, jika si Eddie ini merupakan mafia narkoboy paling beringas di Meksiko. Si Eddie ini menginginkan sebuah koper yang berisi sebuah berkas penting. Usut punya usut, seseorang yang pernah mendatangi John pada awal film merupakan suruhan Eddie. Bahkan Eddie mengancam Dr. Garza jika tidak bisa membuat John kembali mengingat di mana koper yang pernah ia bawa. Himself to sleep. Well, this little guy will cry because to leave a fucking note. Kembali kepada John, terlihat ia tengah disuapin makan oleh Anna, dan meyakinkan John kalau Anna sering melakukan hal tersebut. Namun John seperti benar-benar tak memiliki rasa jika Anna ini adalah istrinya. Tak lama setelah itu seorang suster datang untuk mengecek keadaan John dan melakukan terapi berjalan. Saat John melihat sebuah kaca, ia melihat sosok wanita. Hari berikutnya datanglah sosok Dr. Gaza bersama 2 orang perawat laki-laki. Nah, di sini John teringat saat sekelompok orang menembakinya dalam mobil. John kemudian melawan saat Dr. Gaza akan menyuntikkan sesuatu kepadanya. Baku hantam pun terjadi antara John dan juga 2 perawat laki-laki. These are dangerous people, okay? Mendengar kabar John kabur dari kamarnya, Eddie kemudian menghubungi anak buahnya. Kemudian di tempat lain, terlihat John beserta Anna tengah berada di lift. Tak lama setelah itu seorang pun masuk dan dia merupakan anak buah dari Eddie. Dia langsung memberitahu jika John berada di lift. John yang sadar jika dirinya dicurigai, lantas John langsung menghajar orang tersebut. Setelah sampai di lantai 3, John mencoba keluar dari lift.
namun seseorang tengah menunggu kehadirannya. John pun langsung masuk kembali ke dalam lift, dan mencari jalan lain. Kemudian terlihat Eddie yang tengah mengecek HP anak buahnya. Dia lalu menelpon nomor tersebut. John Cain pun menjawab, dan menanyakan keberadaan dirinya, namun John Cain meminta agar mencarinya sendiri. John dan Anna kemudian pergi ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana John kemudian mencoba mengikat Anna. Namun Anna terus mencoba meyakinkan John agar tak melakukan hal tersebut. Sementara di tempat lain, Eddie kemudian mendatangi tempat CCTV, dan memantau John lewat CCTV. Namun dia tak menemukan. Dia lalu meminta kepada anak buahnya agar menggeledah seluruh ruangan rumah sakit tersebut. Setelah terlibat adu skill dengan anak buah Eddie, John Cain kemudian pergi ke sebuah ruangan tempat dia dirawat waktu itu. John menemukan beberapa identitas tentang dirinya, dan menemukan sebuah seri nomor pada dompetnya. Tiba-tiba seorang anak buah Eddie menyuntikkan obat bius dari belakang tanpa diketahui oleh John. Sampai terjadilah baku hantam antara keduanya. Awalnya John hampir kalah, namun berkat kegigihannya John akhirnya bisa kabur dari ruangan itu. Di luar ruangan, sudah menunggu seorang yang berbadan besar. John sedikit dapat mengelabui orang dengan badan besar tersebut. John kemudian kabur ke dapur. Pria berbadan besar tersebut terus mengejarnya. Melihat ada senjata, para tukang dapur berteriak ketakutan. Di sana John kembali lagi diuji untuk melakukan baku hantam, walau John masih terpengaruh obat bius. Dia tetap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi si pria berbadan besar, sampai ada sebuah momen John berhasil mengalahkannya. John kemudian bertemu dengan Dr. Garza, dan John kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Di sana John kemudian dijelaskan jika dirinya merupakan disuruh Eddie, karena Eddie menginginkan sesuatu yang ada di dalam koper yang pernah dibawa John. Sang dokter juga sudah muak, setiap apapun yang dilakukan oleh Eddie di rumah sakit ini. Karena dia merupakan kartel narkoboy, dan memiliki kekuasaan yang penuh. Jika tidak mau melakukan, maka mereka selalu mengancam akan membunuh keluarga. Dr. Garza meminta kepada John agar membalaskan dendam semua orang kepada Eddie. Kemudian di tempat lain, Eddie kemudian menyuruh seluruh anak buahnya agar segera menyisir rumah sakit, menutup seluruh pintu masuk ataupun keluar dari rumah sakit. Suasana semakin mencengkram, seluruh orang yang berada di rumah sakit tersebut kebingungan. Dalam situasi seperti itu, John kemudian menghubungi nomor yang ada di dalam dompetnya, yang tak lain adalah kepala DEA. Dia begitu sangat senang mendengar suara John, karena dia juga seorang yang jahat dalam institusi tersebut. Ia juga sempat melacak keberadaan John, namun karena John menggunakan telepon satelit, kepala DEA tak bisa melacaknya John. John kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah alat-alat untuk membuat obat terlarang. Nah, karena rasa penasaran, John kemudian mengitari ruangan itu, tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan khusus, yang dihuni oleh beberapa perempuan dengan tanpa sehelai kain pun yang menempel pada badannya. Mereka tengah membungkus barang-barang tersebut. Selain sebagai rumah sakit, tempat tersebut ternyata menjual obat terlarang, yang dilakukan oleh komplotan Eddie. Begitu sangat indah pemandangan, John kemudian ditawari, namun John tak ingin. John kembali menemui Anna, dan menanyakan semua yang ia lihat. Memang betul, rumah sakit butuh buat bayar tagihan, jadi mereka berbisnis dengan Eddie untuk membuat barang terlarang. Anna juga menjelaskan jika Eddie hanya menginginkan sesuatu yang direbut oleh John, yaitu sebuah koper yang berisi berkas-berkas penting. Nah, tak lama setelah itu datang beberapa anak buah Eddie yang datang. Dengan sangat mudahnya John dapat melawan, dan tanpa disadari, di sini Anna menunjukkan skillnya dalam teknik bela diri. Mendengar suara tembakan anak buah Eddie kemudian mencari suara itu. Namun John yang siap siaga, dia kemudian meledakkan sebuah tabung gas. Oke, jadi inti dari film ini merupakan kisah dari seorang pria yang baru saja bangun, dan tersadar jika dirinya kini dirawat di sebuah rumah sakit Meksiko. Namun meskipun tersadar,
Pria tersebut hanya berdiam diri karena raganya tak membawa sedikit pun memori masa lalunya, sampai di waktu yang tak memiliki jangka begitu lama. Ia kini mendapati dirinya berada dalam sebuah pelarian yang mengejutkan di dalam rumah sakit. Karena tanpa mengingat apa-apa, ia justru dikejar oleh berbagai faksi kartel. Terdengar faktornya adalah dirinya mendapati alasan jika faksi kartel mencari apa yang ia curi, sedangkan dirinya tak mengingat apapun. Hal tersebut membuat pria yang baru saja siuman tersebut, berjuang untuk kembali merebut identitas aslinya dengan cara sadis sekalipun. Lantas, apakah pria tersebut berhasil mendapatkan kembali identitasnya dan mengembalikan ingatannya, sekaligus hal apa yang ia curi sehingga faksi kartel mengejarnya?